Shalom saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan melanjutkan perenungan kita, pertanyaan ke-16 dari The New City Catechism. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon memberkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-16, apakah dosa itu? Jawabannya, dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang diciptakannya, memberontak terhadapnya dengan hidup tidak mengacu kepadanya, tidak menjadi atau melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya yang mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi cara memahami dosa yang sangat penting adalah bahwa dosa itu adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Dosa tidak melakukan yang Allah minta. Kita tidak hidup sesuai dengan panggilannya. Dan karena itu kita tidak pernah sepenuhnya menjadi seperti apa yang Allah rancangkan. Dosa adalah hidup tanpa mengacu pada Allah. Tidak memandang Allah sebagai realitas yang menentukan atau pusat dari seluruh hidup kita. Dan ketika kita hidup tanpa memandang Allah sebagai Allah, kita melanggar hukumnya. Dan kita juga melanggar segala petunjuk yang baik dan penuh kasih yang Dia berikan pada kita, agar kita memiliki kehidupan yang terbaik dan paling memuaskan. Saudara, renungkanlah ilustrasi berikut ini. Jika Anda hendak menuruni bukit karang yang terjal dan berkata, "Aku tidak harus hidup dalam hukum gravitasi. Aku bisa hidup dengan peraturanku sendiri." Maka di satu sisi Anda akan melanggar perintah dan peraturan yang sangat jelas, yaitu jangan menuruni bukit karang yang terjal. Ketika Anda memutuskan hidup seolah-olah hukum gravitasi itu tidak berpengaruh atau tidak penting dalam hidup Anda, maka Anda tentu tahu akibat dari menuruni bukit karang terjal itu. Dan ketika Anda mencobanya melanggar hukum gravitasi, maka kematian dan kehancuran akan menanti saudara. Ketika kita tidak hidup dengan memandang Allah sebagai Allah, ketika kita melanggar hukum kasih Allah, ketika kita tidak menghargai siapa Dia, ketika kita berkata atau menunjukkan melalui tindakan kita bahwa Dia tidak berpengaruh atau tidak penting dalam hidup kita, kita tidak dapat sepenuhnya menjadi orang yang sebagaimana dirancangkan Allah untuk kita. Dan semua itu akan mengakibatkan kematian dan kehancuran. Gambaran berikutnya mungkin dapat menolong saudara. Saudara, Allah sudah menciptakan hukum alam. Sistem tata surya kita berjalan dengan baik dan lancar. Ketika semua planet-planet mengelilingi pusat orbit yang sama, yaitu matahari. Namun, ketika planet-planet itu semuanya memutuskan untuk mengorbit sesuka-suka mereka sendiri, atau ketika planet tertentu tidak mau mengelilingi apapun, maka apa yang terjadi? Pasti juga akan ada kehancuran. Sistem tata surya yang kita kenal akan menjadi kacau dan gagal karena planet-planet tidak mau mengelilingi pusat orbit yang benar. Mereka melanggar hukum yang Allah berikan. Mereka tidak hidup mengacu pada matahari, dan akibatnya segala sesuatu akan kacau dan hancur. Maka tidak hidup mengacu pada Allah bukan hanya membawa kita pada kematian dan kehancuran pribadi,
tetapi juga menjadi penyebab kematian dan kehancuran seluruh semesta alam. Allah ketika menciptakan Adam dan Hawa sebagai pusat dan puncak seluruh ciptaan, ketika mereka berdosa, ketidaktaatan mereka terhadap hukum Allah tidak hanya mempengaruhi hidup mereka saja, tetapi juga seluruh alam semesta. Paulus menuliskan bahwa upah dosa adalah maut. Dosa mengakibatkan kematian. Tetapi bersyukur kita mendapat Injil yang mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah mengalami kematian agar kita dapat hidup. Dia sudah dihancurkan di kayu salib, dicabik-cabik secara fisik, tubuhnya begitu mengerikan agar kita dapat menjadi utuh. Dia mati untuk dosa kita agar kita dapat menjadi hidup. Dia mengalami kematian dan kehancuran. Dia membayar hukuman dosa kita agar kita tidak harus dihukum. Maka mari saudara, kita memperhatikan hukum-hukum Allah. Dan marilah kita hidup sesuai rancangannya pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.